Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Jumpa kembali anak-anakku sekalian di media pembelajaran kita, yaitu dengan kanal YouTube Pak Gio, yaitu yang dikelola oleh Bapak. Alhamdulillah, hari ini kita akan masuki materi pertama ya di semester pertama di kelas 11, yaitu dengan judul Indonesia sebagai poros maritim ya dunia ya, poros maritim dunia. Ini bagian pertama poros maritim. Bagian pertama yang insya Allah bab ini atau modul ini akan dihabiskan 2 kali pertemuan atau 2 kegiatan pembelajaran ya, yang akan terbagi 2 kali pertemuan. Salah satunya adalah yang sekarang kita akan membahas di pertemuan yang pertama. Anak-anakku sekalian, sebelum kita mulai, alangkah baiknya anak-anakku memperhatikan dulu kesiapannya. Silakan anak-anakku sekalian untuk mempersiapkan diri mental dan fisiknya di dalam menyimak video ini. Jangan lupa siapkan catatannya kalau memang ada yang harus perlu dicatat ya, supaya lebih mengenal lagi, lebih paham lagi. Oke anak-anakku sekalian, terima kasih sudah bisa berkunjung dan menyaksikan video dari Bapak, video kedua di tahun ini, di semester ini, di tahun pelajaran 2021-2022. Oke anak-anakku sekalian, ini adalah peta konsepnya ya, peta konsep yang ada di modul pertama atau di kompetensi 3.1 ya, yang tadi judulnya adalah Indonesia sebagai poros maritim. Oke, di sini Indonesia sebagai poros maritim dunia ini akan terbagi menjadi beberapa subbagian. Salah satunya adalah letak yang paling atas, yaitu letak luas dan batas wilayah Indonesia, yang terdiri dari letak astronomis, letak geografis, letak luas wilayah dan batas wilayah. Ini untuk kegiatan pembelajaran pertama ya, untuk kegiatan pembelajaran pertama di modul ini. Lalu karakteristik wilayah daratan dan perairan ini juga masih di modul pertama ya, atau masih di modul yang masih di pertemuan pertama. Nah, anakku sekalian, di sini ada karakteristik daratan, karakteristik perairan Indonesia. Lalu di pertemuan yang kedua, anak kita akan membahas perkembangan jalur laut di Indonesia ya, dan perkembangan jalur laut dan perdagangan alur lalu lintas kepulauan dan tol laut. Berikutnya potensi dan penggerak sumber daya kelautan, potensi sumber daya kelautan dan pengelolaan sumber daya kelautan. Ini nanti di kegiatan pembelajaran yang kedua. Jadi itu pahami dulu ya pembagiannya paham menjadi 2 kegiatan pembelajaran. Jadi sudah Bapak jelaskan satu persatu. Di setiap kegiatan pembelajaran ada 2 sub bagian. Oke, kita masuk ke kegiatan pembelajaran yang pertama. Perhatikan anak-anakku sekalian, kalau kurang mengerti atau ada yang perlu ditanyakan, silakan anakku sekalian menuliskan komen di bawah keterangan atau di keterangan di YouTube ini, di video YouTube ini. Nanti akan Bapak periksa dan akan Bapak jawab di video berikutnya. Nah, ini anakku sekalian, di kegiatan pembelajaran ini kita akan membahas banyak materi ya. Pertama ada letak, luas, batas, dan karakteristik wilayah Indonesia. Jadi ada berapa? Ya, ada 4 yang akan kita bahas. Pertama letak, luas, batas, dan karakteristik wilayah Indonesia. Di kegiatan pembelajaran ini ada 4 sub bagian ya, ada 4 sub materi ya. Letak, luas, batas, dan karakteristik wilayah Indonesia. Nah, diharapkan setelah
anak-anakku sekalian mengamati video ini, membaca modul ya, diharapkan anak-anakku sekalian mampu menganalisis letak, luas, batas, dan karakteristik wilayah Indonesia. Nah, ada yang perlu Bapak garis bawahi di sini, arti menganalisis bukan hanya sekedar mengetahui ya, sekedar paham. Jadi kalau menganalisis itu lebih dari sekedar paham dan mengetahui gitu. Jadi menganalisis itu mampu mengaitkan atau menyambungkan salah satu fenomena satu dengan fenomena yang lain. Itu analisis ya. Misalnya kita ambil contoh begini, analisisnya mengapa misalnya batu itu bisa tenggelam ya, bisa tenggelam di air misalnya begitu. Nah ini kita analisis, ternyata banyak caranya ya, banyak kemungkinannya ya. Jadi pertama kenapa batu, karena dia punya berat, terus air benda cair tidak bisa menahan. Nah itu analisis, semua dari berbagai aspek. Beda dengan hanya tahu atau paham saja, tahu oh begitu, hanya begitu saja. Tapi kalau lebih dari oh begitu, lebih dari itu. Nah termasuk ini. Jadi kalian ya, mungkin kalau di SMP pernah belajar ini ya. Oh, letak Indonesia terletak antara lintang selatan dengan lintang antara lintang 111 lintang bujur dan seterusnya gitu kan, dan lintang selatan, hanya cuma gitu aja. Tapi lebih dari itu, apa nanti hubungannya dengan dengan iklim, hubungannya dengan apa dan yang lain. Nanti kita bahas di sini. Ya, kita bahas panjang lebar di sini. Oke. Perhatikan di sini. Kita mulai ke letak, luas, dan batas Indonesia. Oke, Indonesia adalah negara yang luar biasa, sangat luasnya. Bahkan kalau di overlay atau ditumpang susun gitu, ditumpang susun dengan Amerika Utara atau USA ya, United of America, itu hampir sama wilayahnya. Ya, hampir sama wilayahnya kalau kita tumpang susun dengan wilayah Amerika Utara, atau tepatnya adalah Amerika Serikat gitu. Karena saking luasnya. Cuman kalau Amerika Utara atau Amerika Serikat itu daratan semua, sedangkan Indonesia ya daratan dan lautan. Oke, letak astronomis adalah kita lihat dari letak astronomis dulu ya anak-anakku sekalian. Jadi Indonesia sebenarnya ada dua cara ya, secara astronomis, secara geografis. Nah kalau secara astronomis Indonesia dan dampaknya bagaimana? Nah, ini maksudnya analisis Bapak. Ini maksudnya sebuah analisis. Jadi tidak hanya tahu letaknya, tapi tahu dampak dari letak tersebut, gitu ya. Tahu dari dampak letak tersebut. Oke, perhatikan, letak astronomis adalah letak suatu wilayah yang ditentukan berdasarkan posisi garis lintang dan garis bujur. Nah, berdasarkan koordinat lintang astronomis adalah 6 derajat lintang utara sampai dengan 11 derajat lintang selatan. Ya, perhatikan gambar ya, anak-anakku sekalian, lintang utara dan lintang selatan. Lalu 95 bujur timur sampai 141 bujur timur. Nah, ini perhatikan ya gambarnya, perhatikan dengan jelas ya, mana yang disebut lintang, mana yang disebut bujur. Kalau yang lintang itu jadi ya melintang gitu ya. Ya berarti melintang. Kalau yang bujur ya seperti garis vertikal. Ya. Oke. Jadi kita lanjut ya, sudah paham ya. Nah, ini sudah paham maksudnya, sudah paham ini, nanti kita akan coba perhatikan dulu gambarnya sebelum Bapak pindah slide-nya. Oke, sudah ya. Oke, ingat-ingat ya, ingat-ingat bahwa Indonesia terletak antara 6 lintang utara sampai 11 lintang selatan dan 95 bujur timur sampai 141 bujur timur ya. Karena kita di belahan timur gitu ya, belahan timur. Oke, kita lanjut ya. Oke, lanjut. Oke, lanjut.
Dengan letak astronomis yang berada di lintang rendah, yaitu 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan, maka dampak yang terjadi di Indonesia ada terhadap iklim ya, terhadap iklim dulu. Pertama, memiliki iklim tropis ya, disebabkan oleh intensitas penyinaran matahari yang stabil selama rata-rata 12 jam per hari sepanjang tahun. Nah, ini perlu diketahui ya, kalian waktu kelas 10 itu sudah belajar bahwa iklim itu terbagi 5 ya, iklim dunia itu ya iklim ini ya, termasuk Indonesia termasuk iklim tropis. Ingat kembali ya materi pada kelas 10 semester 2 kalau nggak salah ya, tentang atmosfer ya kalau nggak salah ya, di atmosfer terhadap dampaknya. Lalu rata-rata curah hujan tahunan yang tinggi berkisar antara 2.000 sampai 3.000 mm per tahun. Meskipun tidak selalu sama ya. Masih ingat ya, yang Bapak tugaskan dulu pernah kalian untuk mengukur curah hujan dalam waktu seminggu. Nah, curah hujan per meter itu artinya dalam 1 meter persegi dia mampu menampung curah hujan berapa ya, dalam hitungan milimeter per tahun. Oke. Coba perhatikan juga gambarnya, ini ya, gambarnya juga diperhatikan. Ini data tahun lalu ya, bisa kalian cari searching di data terbaru ya. Yang ketiga, memiliki sebaran hutan hujan tropis yang sangat luas dan luas sekitar 1.009 juta hektar. Walhi 2003, udah ini sangat lama sekali ya. Coba cari data yang terbaru lah ya. Indonesia berada di bawah Brasil, Kongo, dan kepemilikan hutan hujan tropis terluas di dunia. Hutan hujan tropis menjadi bagian penting dalam menjaga kondisi iklim dunia, sehingga disebut paru-paru dunia, dan juga menjadi habitat dari puluhan ribu spesies flora dan fauna yang sangat beragam di alamnya. Di dalamnya. Lebih jelas, perhatikan gambarnya. Nah ini, Indonesia adalah negara selain punya laut ya dan kepulauan yang banyak, hutan juga sangat sangat luas hutannya juga ya. Oke, kita coba perhatikan lagi ya. Nah, lanjut. Sedangkan dampak astronomis Indonesia berdasarkan garis bujur. Nah, tadi kan secara garis lintang, sekarang garis bujur. Garis bujur itu garis yang vertikal ya, vertikal ke atas. Vertikal ya. Tadi lintang yang horizontal. Nah, sedangkan letak astronomi Indonesia berdasarkan garis bujur antara 95 derajat bujur timur sampai 140 derajat bujur timur menjadikan Indonesia memiliki 3 zona waktu ya, yaitu sebagai berikut. 1, waktu Indonesia bagian barat atau kita kenal WIB, GMT plus 7 ya. Greenwich ini ya, ini dunia, waktu dunia ya, time. Ada waktu Indonesia Tengah atau WITA ya, GMT-nya 8. Ada waktu Indonesia Timur atau GMT-nya 9. Nih akibat dari tadi garis bujur garis bujur timur ya, yang 95 sampai 141 kalau dibagi ya tadi sekitar 3 zona waktu. Jadi berdasarkan gambar tersebut, masing-masing zona atau wilayah waktu berjarak 15 derajat sehingga memiliki sesi waktu 1 jam. Contoh, jika kota Jakarta termasuk wilayah Indonesia Barat menunjukkan jam 7, maka di Denpasar waktunya menunjukkan jam 8. Sementara di kota Jayapura waktunya akan menunjukkan jam 9 karena masuk ke wilayah waktu Indonesia Timur. Ya, oke, ini umum sekali ya. Bapak yakin kalian sudah hafal. Lanjut, nah ini letak geografis. Nah, ini letak secara geografis. Tadi sempat disinggung bahwa letak Indonesia itu bisa dilihat secara astronomis maupun secara, nah yang berikutnya, letak Indonesia secara geografis. Apa itu letak Indonesia secara geografis? Nah, secara umum, wilayah Indonesia berada di antara 2 benua, yaitu Asia dan daratan benua Australia. Juga berada antara perairan Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Posisi Indonesia yang berada di antara 2 benua ini dan 2 benua samudra tersebut membuat Indonesia adalah salah satu negara dengan posisi paling strategis di dunia. Nah, ini silakan perhatikan gambarnya ya. Tapi sambil kalian memperhatikan gambar, ada yang perlu Bapak jelaskan sedikit.
Apa bedanya letak astronomis dan letak geografis? Letak astronomis adalah letak yang mutlak ya, mutlak arti mutlak itu absolut, dia tidak akan berubah ya. Kalau astronomis itu tidak akan berubah walaupun di samping atau di sekitarnya berubah ya. Di sekitarnya berubah, baik itu tenggelamnya sebuah pulau atau itu pengangkatan sebuah daratan, tetap tetap dia posisinya di situ ya, atau posisinya tetap pada posisinya. Beda dengan letak geografis, karena letak geografis dia sangat berpengaruh terhadap situasi yang ada di sekitarnya. Ya, seperti ini. Indonesia terletak antara dua benua, benua Asia dan benua Australia. Nah, apabila benua Australia hilang atau tenggelam, ya, maka dia akan berubah posisinya. Dia akan berubah penamaannya. Ya, tidak lagi terletak antara Asia dan Australia atau bisa jadi terletak antara antara Asia dan apa. Itu maksudnya geografis. Dia sangat relatif, relatif dari tempatnya dia berada. Ya. Nah, ini makanya beda dengan astronomis. Kalau astronomis itu sudah dengan kepastian, hitungan pasti ya. Ya, dengan tidak akan berubah karena dia sudah dihitung dengan ukuran pasti. Nah, bicara seperti itu tentunya akan berpengaruh sekali ya terhadap terhadap potensi yang ada di Indonesia. Maka Indonesia berani menyebutkan dirinya adalah Indonesia sebagai poros maritim dunia. Kenapa Indonesia sampai atau pemerintah kita yang dikomando oleh Pak Jokowi berani mengatakan bahwa Indonesia sebagai poros dunia? Ya, tadi karena kita berada di tempat paling strategis di dunia, ya. Semua jalur perdagangan baik dari Asia ke Australia atau eh, penyeberangan dari benua Pasifik, dari Samudra Pasifik ke Samudra Hindia itu sangat-sangat menguntungkan kita. Bahkan di zaman-zaman dulu ya, Indonesia itu menjadi tempat persinggahan transit semua pedagang-pedagang Eropa mau ke Amerika atau sebaliknya. Nah, apa yang akan berdampak terhadap apa ya? Nah, ini akan berdampak terhadap sosial, ekonomi, sosial, dan budaya. Ya, tadi karena kita adalah di persilangan. Coba perhatikan, pertama terhadap ekonomi. Dampaknya apa terhadap ekonomi? Karena Indonesia terletak di antara dua benua atau persilangan di antara kedua benua dan kedua samudra, maka di sini persilangan kegiatan ekonomi dunia negara-negara Asia Timur seperti Jepang, Korea Selatan, Cina, dan Taiwan yang merupakan negara produsen komoditas perdagangan dunia akan menjadikan wilayah Indonesia sebagai wilayah transit, sebagai wilayah pemberhentian ya, untuk nanti berlanjut lagi. Dan rute transportasi perdagangan internasional akan menuju ke kawasan Asia Tengah, Afrika, terutama Eropa sebagai area mitra dagang negara-negara Asia Timur. Jadi intinya ya, intinya negara-negara tadi ya, negara-negara kalau dibilang negara Jepang, Korea Selatan, bahkan Cina sekarang sudah mulai bergeliat, itu sebelum dia ke Eropa ya, ke Asia Barat, dia akan melewati jalur itu ya, jalur kita. Nah, dari jalur kita itu bisa dijadikan sebuah potensi. Itu dari bidang ekonomi. Bagaimana dari bidang sosial? Di bidang sosial, bangsa Indonesia berinteraksi dengan berbagai bangsa di dunia, seperti bangsa-bangsa di Asia dan di Australia. Nah, karena kita di antara persilangan tersebut, terutama bila mereka pakai jalur laut, tentunya mereka akan bersinggahan dulu atau menyinggahi dulu wilayah Indonesia ya, akan menyinggah di wilayah Indonesia lalu berinteraksi, bahkan ada yang berjodoh, mungkin bisa jadi berjodoh hingga menjadikan akulturasi atau perpaduan antar dua budaya ya. Lalu dari aspek budaya, nah di aspek budaya Indonesia mendapatkan pengaruh budaya dan dari budaya bangsa-bangsa
sekitarnya, sehingga interaksi dari warga lokal dengan warga asing yang akhirnya membentuk percampuran budaya dalam bentuk asimilasi bahkan sampai akulturasi yang tadi Bapak sampaikan ya. Orang Australia ya, kalau dia tidak melalui jalur udara, melalui jalur laut, dia akan pasti mengunjungi atau bersinggah di Kepulauan Indonesia, lalu dia berinteraksi ya, atau membawa budaya-budaya Australia, sehingga tidak sadar orang Indonesia mengimitasi ya budaya-budaya tersebut, sehingga terjadilah asimilasi dan akulturasi. Itu dari aspek budaya luar biasa. Indonesia selain mempunyai manfaat yang positif, juga akan sangat berdampak ke dalam manfaat yang negatif kalau tidak dibarengi dengan tatanan dasar budaya kita, yaitu budaya Pancasila, atau bukan asas ya, asas budaya ini. Lanjut di sini kita masuk ke wilayah Indonesia. Nah, wilayah Indonesia sekali lagi wilayah yang bukan hanya terdiri dari daratan saja, tapi wilayah Indonesia ya terdiri dari lautan dan pulau-pulau. Maka wilayah Indonesia disebut dengan wilayah archipelago atau wilayah kepulauan. Archipelago ya. Secara geografis Indonesia terdiri dari beribu-ribu pulau. Luas perairannya yang terdiri dari lautan, dari laut. Teritorial, perairan kepulauan dan perairan pedalaman seluas lebih kurang 2,7 juta kilometer persegi atau sekitar 70% dari luas wilayah NKRI. Nah, di sini sedangkan daratan seluas kurang 1,9 juta kilometer persegi. Di samping itu, zona ekonomi eksklusif Indonesia seluas 3,1 kilometer persegi menambah luas wilayah laut yang yurisdiksinya nasionalnya menjadi 5,8 juta kilometer persegi. Oleh karena itu, Indonesia adalah negara berciri maritim. Hal tersebut dilandasi oleh upaya menjaga kedaulatan, juga memanfaatkan segala sumber daya yang berasal dari kemaritiman yang ada di Indonesia demi terciptanya kemakmuran dalam kehidupan berbangsa dan bernegara bagi rakyat Indonesia. Untuk lebih jelasnya, coba perhatikan gambarnya. Nah, sambil mematikan gambar, tadi Bapak sudah menyinggung ya, bahwa apabila luas wilayah Indonesia di overlay atau ditumpang tindih dengan wilayah Amerika Serikat ya, itu akan sama luasnya. Tapi yang menjadi keuntungannya, kalau di Amerika itu sumber dayanya sangat miskin atau sangat kurang. Sedangkan Indonesia ya, selain dia punya daratan, dia yang namanya punya lautan. Di dalam lautan banyak sekali sumber daya, ya ikan, terumbu karang, ya bahkan mungkin yang lainnya termasuk minyak bumi. Dan kalau di sana di Amerika itu hanya sekedar emas ya kalaupun beruntung mendapat tadi minyak bumi itu juga jarang sekali. Tidak seperti Indonesia, hampir seluruh wilayah lautan Indonesia akan diisi oleh yang namanya ikan. Itu adalah sumber daya yang sangat berguna bagi penduduk Indonesia. Coba perhatikan gambarnya ya. Warna hijau, perhatikan warna hijau adalah ZEE ya, atau zona ekonomi eksklusif. Sedangkan warna biru di situ ya, itu adalah wilayah lautan dalam ya, atau wilayah teritorial Indonesia. Ya, jadi orang tidak boleh mengambil ikan di dalam wilayah biru itu, karena itu wilayah Indonesia. Dulu nggak seperti itu ya, sebelum perjanjian Juanda ya, perjanjian Insinyur Juanda yang dilaksanakan tahun 1953 ya, tidak seperti itu bahwa di antara pulau satu dengan pulau yang itu adalah wilayah wilayah kepulauan zona atau zona maksudnya di sini boleh dimanfaatkan orang lain. Jadi laut lepas. Setelah ada perjanjian Juanda 1953 itu, maka wilayah Indonesia tidak seperti itu. Semua yang ada di Kepulauan Indonesia dan sekitarnya adalah wilayah laut Indonesia berserta isinya. Ya, nanti dijelaskan ada di bagian bagian tertentu ya, nanti kita akan nyampe ke situ. Cuman perhatikan di sini,
Ingat, perhatikan di sini ya, tabel perbandingan Indonesia dengan beberapa negara. Kalau dilihat dari tabel ini ya, luas wilayah Indonesia itu paling tinggi ya. Setelah Rusia kalau dilihat itu paling luas ya. Luas wilayahnya itu 5.185.180.000 ya, 0,53. Nah, ini luas wilayahnya kalau diperhatikan ya. Luas wilayah Indonesia itu berdasarkan gambar tabel perbandingan di luas wilayah Indonesia dengan negara-negara dan benua di atas, maka menunjukkan bahwa wilayah Indonesia sangat luas sehingga memberikan konsekuensi berupa potensi tantangan dalam menjaga, mengelola sekaligus mempertahankan eksistensi dari negara Indonesia. Jadi saking luasnya, yaitu punya sebuah tantangan buat kita ya. Sangat luas dalam artian peringkat ke-15 atau peringkat ke-15, tapi luasnya kita itu bukan hanya daratan saja, tapi ada juga lautan yang kaya akan sumber dayanya ya. Nah, ini berikutnya ke batas wilayah Indonesia. Nah, kalau kita bicara batas, yang namanya sebuah negara itu harus memiliki wilayah. Wilayah itu harus dibatasi, mana wilayah kita, mana wilayah orang lain. Nah, batas wilayah Indonesia ya, ada dua jenis, yaitu batas hukum politik yang ditetapkan berdasarkan perjanjian dan kesepakatan antara dua negara atau lebih, dan batas fisik yang ditentukan berdasarkan penampakan alam geografis antara wilayah negara. Nah, di sini akan Bapak menjelaskan ya, tidak untuk batas hukum politik ya. Nah, ini batas hukum politik itu tadi atas perjanjian, diinikan berdasarkan atas perjanjian, di sini dijelaskan terdiri atas kesepakatan dan perjanjian. Indonesia dalam menetapkan wilayahnya sendiri itu berbagai cara, berbagai proses dilalui. Salah satunya perundingan-perundingan ya yang dilaksanakan oleh Indonesia. Salah satunya perundingan yang sangat menguntungkan adalah perundingan dari Deklarasi Juanda. Oh, mohon maaf, bukan 1953, mohon maaf. Ternyata 1957, kurang 4 tahun. 1957. Bapak ralat ya, mohon maaf, 1957. Nah, di sini Treaty of London atau Traktat London 1824, kesepakatan antara Belanda dan Kerajaan Inggris dalam membagi wilayah kekuasaan. Ini belum ada Indonesia ya. Ini ada negara antar negara kolonial, yaitu Belanda dan Inggris membagi wilayah kekuasaannya. Kita belum ada. Lanjut, keputusan peradilan arbitrage ya di Den Haag tahun 1928 menentukan batas wilayah Indonesia dengan Filipina. Nah, ini Filipina waktu itu dikuasai oleh 928 itu oleh Amerika ya. Jadi Filipina dengan Amerika waktu dijajah oleh Amerika. Lalu 1939 Territorial JEE at Maritime Kriegen Ordnance ya, pembagian wilayah laut berdasarkan laut teritorial dan laut pedalaman. Nah, ini yang sangat-sangat luar biasa nih. Insinyur Juanda melakukan sebuah deklarasi di mana deklarasi sangat menguntungkan. Coba perhatikan gambar paling atas. Gambar paling atas itu dikatakan bahwa perairan internasional di tengah-tengah antara Pulau Kalimantan dengan Pulau Jawa itu disebut perairan internasional ya, bukan perairan kita. Jadi kita tidak boleh memanfaatkan sumber daya yang ada di wilayah kita sendiri, sedangkan itu ada wilayah kita. Namun setelah adanya perjanjian atau deklarasi Juanda yang dilaksanakan pada tanggal 13 Desember 1957 tentang lebar wilayah laut teritorial dinyatakan 12 mil ya dari bibir pantai. Deklarasi Juanda ini merupakan pernyataan kepulauan Indonesia bahwa laut Indonesia adalah termasuk laut sekitar di antaranya dan di dalam kepulauan Indonesia menjadi satu kesatuan kedaulatan wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi itu ya yang tadi Bapak sempat singgung di awal-awal atau di slide sebelumnya, bahwa kita tidak boleh memanfaatkan sumber daya yang ada di tengah-tengah wilayah kita. Sebelum terjadinya deklarasi Juanda
yang terjadi pada tanggal 13 Desember 1957. Tadi Bapak salah mengucapkan 1953 di Operalat ya, 13 Desember 1957. Lalu kemudian yang kelima ada Konvensi Hukum Laut Internasional tahun 1982 membagi jenis batas laut berdasarkan batas laut teritorial, batas laut das kontinen, dan JEE, zona ekonomi eksklusif, sehingga wilayah Indonesia seperti terlihat pada gambar 5. Nah ini ya, gambar 5. Nah ini seperti ya, ini gambar 6, ini gambar 5 ya. Ya ini gambar 6, gambar 5 maksudnya ini ya, gambar 5 seperti ini. Nah, jadi wilayah Indonesia lebih luas lagi ya. Ini batas secara hukum atau politik. Nah sekarang kita masuk ke batas fisik ya. Kalau batas fisik tadi disampaikan batas yang secara fisik ada di alam ya, bisa itu berupa sungai, pegunungan, atau batas-batas berupa patok dan yang lainnya. Nah, perhatikan di sini wilayah Indonesia ya, wilayah Indonesia berbatasan langsung dengan berbagai batasan ya. Ini ada 8 batasan ya. Pertama di sebelah utara. Nah, sebelah utara itu terdiri daratan berbatasan dengan wilayah Malaysia, Sarawak dan Sabah. Perairannya dengan Selat Malaka, Laut Cina Selatan dan Laut Sulu. Di timur laut, nah timur laut ya, timur laut daratannya tidak berbatasan dengan wilayah negara lain. Perairan berbatasan dengan dengan Palau dan Samudra Pasifik. Di sebelah timur, daratan berbatasan dengan wilayah Papua Nugini, perairan tidak terdapat batasan dengan wilayah tidak terdapat batasan dengan laut manapun. Di tenggara, daratan berbatasan dengan wilayah Timor Leste, perairan berbatasan dengan Laut Timor. Ke selatan, daratan tidak berbatasan dengan wilayah negara lain, perairan berbatasan dengan Samudra Hindia dan perairan Australia. Barat daya, daratannya tidak berbatasan dengan wilayah negara lain, sedangkan perairannya berbatasan dengan Samudra Hindia. Sebelah barat, daratan tidak berbatas dengan wilayah negara lain, perairan berbatasan dengan Kepulauan Andaman, India, dan Samudra Hindia. Barat laut, berdasarkan daratannya tidak berbatasan dengan wilayah negara lain, dan perairannya berbatasan dengan Selat Malaka dan Selat Andaman. Jadi yang hanya berbatasan daratannya saja itu di utara, ya, di timur dan di barat, di tenggara, ya. Jadi berbatasan dengan negara lain di darat, ya di darat, maksud di daratan, di utara yaitu Sarawak, Sabah, ya. Kalau di timur adalah Papua Nugini dan di tenggara adalah Timor Leste. Jadi itu yang berbatasan langsung, wilayah berbatasan langsung dengan wilayah negara lain. Oke, selain itu juga ya ada batasan teritorial. Nah, di sini batasan teritorial adalah wilayah Indonesia berbatasan teritorial, artinya di sini bahwa ada laut teritorial merupakan garis khayal yang berjarak 12 mil laut dari garis dasar garis pantai ke arah laut lepas. Ada zona ekonomi eksklusif, ada landasan kontinen, ya. Itu adalah batasan teritorial laut. Ada batasan teritorial udara, ya. Ada batasan laut teritorial laut, ya. Artinya di sini maaf tadi teritorial laut, sekarang ada batasan teritorial udara. Nah, batasan teritorial udara itu batasan udara horizontal dan batasan wilayah udara vertikal. Ini masih dalam perdebatan ya. Di situ ada. Oke, kita lanjut sekarang ke karakteristik. Ini batasannya ya, coba perhatikan gambarnya tuh.
barat laut, timur laut ya, tenggara, selatan, barat daya, barat ya. Oke. Lanjut ke untuk lebih jelasnya sambil nanti kalian buka-buka saja ya modulnya yang Bapak share ya. Sambil buka saja karena Bapak tidak mungkin menjelaskan semuanya. Namanya juga PowerPoint ya, hanya poin-poinnya saja. Yang selebihnya ada di modul. Sekarang kita bicara dengan karakteristik wilayah daratan dan perairan Indonesia. Nah, Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dengan kekayaan alam yang melimpah dan letaknya sangat strategis. Lebih jelasnya mari kita pelajari karakteristik wilayah daratan dan perairan. Terbentuknya kepulauan Indonesia tidak terlepas dari peristiwa geologi. Di antaranya terdapat lempeng-lempeng tektonik yang menghapit wilayah Indonesia, yaitu lempeng Eurasia dan lempeng Indonesia Australia, serta lempeng Pasifik. Jalur pegunungan, yaitu sirkum Mediterania dan sirkum Pasifik, serta jalur patahan. Lebih jelasnya silakan lihat gambar. Coba nih gambarnya ya. Nah, ini gambar ya. Gambar sebaran lempeng tektonik wilayah Indonesia. Oke. Kita bicara masalah karakteristik wilayah Indonesia. Ya. Ternyata yang namanya sebuah wilayah itu pasti punya karakteristiknya ya. Baik itu yang sifatnya terlihat oleh mata maupun sifatnya yang tidak terlihat oleh mata atau non fisik. Seperti kita kenal Bogor misalnya. Kalau kalian ke Bogor, apa kira-kira karakteristik dari wilayah tersebut? Curah hujannya tinggi ya, terus udaranya sejuk dan yang lain. Itu karakteristik suatu wilayah. Atau kita bicara kalau bicara ke wilayah Bekasi, Kabupaten Bekasi, wilayah Pebayuran, wilayah pantai-pantai utara sana gitu ya. Gimana karakteristiknya? Dataran ya, terus panas dan yang lain. Sama wilayah Indonesia, kita bicara wilayah Indonesia punya karakteristik. Salah satunya wilayah Indonesia itu ada pegunungan, ada gunung, ada dataran tinggi, ada dataran rendah, ada sungai, ada danau. Ini hampir semua ada di wilayah ya, di wilayah di seluruh dunia. Cuman yang perlu diperhatikan ya, tentunya ada perbedaannya. Contoh, pegunungan misalnya. Pegunungan di Indonesia itu beda dengan pegunungan-pegunungan yang ada di tempat yang lain. Karena dilihat dari sejarahnya. Bahkan kalau lihat tadi ada yang namanya deret pegunungan yang kita kenal dengan sirkum Mediterania dan sirkum Pasifik yang membentuk pegunungan. Beda dengan gunung-gunung yang di wilayah di negara yang lain, ya. Jadi di sini pegunungan di Indonesia terbentuknya karena ada sirkum atau deret patahan ya atau pertemuan dua lempeng sehingga menyebabkan adanya pegunungan. Ingat apa itu disebut pegunungan? Pegunungan itu di sini di modul ya, coba kalian baca ya sambil ini seperti sudah disinggung ya. Jadi wilayah Indonesia dipengaruhi oleh dua sirkum pegunungan, yaitu sirkum Pasifik dan sirkum Mediterania. Nah, Indonesia memiliki jumlah pegunungan yang cukup banyak. Misalnya di Jawa terdapat jalur pegunungan Dieng, Pulau Kalimantan, ada pegunungan Meratus, dan bagian timur di Indonesia ada Pulau Papua dan pegunungan Jayawijaya. Pada umumnya daerah pegunungan dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai daerah perkebunan. Jadi kalau disebut pegunungan tuh banyak ya, banyak gunung-gunung yang berderet. Sedangkan kalau gunung hanya satu ya, hanya satu. Dan kalau pegunungan lebih dari satu. Nah, selain punya pegunungan, Indonesia juga memiliki gunung ya. Jadi kalau Indonesia memiliki kurang lebih dari 100 buah gunung api dengan golongan yaitu padam atau mati, istirahat atau masih aktif. Gunung-gunung wilayah daratan Indonesia ini menjadi bagian dari cincin api Pasifik ya, yang disebut dengan Ring of Fire itu ya. Dampak positif dari gunung berapi yang tersebarnya suburnya tanah di Indonesia menyebabkan curah hujan teratur dan bisa dimanfaatkan sebagai tempat berpijak dan sumber kehidupan bagi manusia. Jadi kalau disebut gunung itu satu ya, terpisah. Kalau pegunungan itu berderet atau berkumpul. Ada dataran tinggi ya. Nah, ini dataran tinggi juga. Kita kenal ada dataran tinggi Dieng ya.
Nah, dataran tinggi disebut dataran tinggi itu lebih dari 300 atau 600 di atas permukaan laut. Dataran tinggi berada di daerah pegunungan atau dikelilingi oleh bukit-bukit sehingga udaranya sangat dingin dan segar. Dataran tinggi ini ada di Dieng. Salah satunya ada di Dieng, ya, ada di Papua, ya, atau dataran Charles Lewis yang terletak di bagian timur Indonesia yaitu di Papua. Lalu yang berikutnya dataran rendah. Ya, dataran rendah merupakan wilayah dataran yang relatif datar, ya, yang relatif datar dan luas dan memiliki ketinggian kurang lebih dari 200 meter di atas permukaan laut. Oke, jelasnya silakan baca aja ya di modul ya. Sangat lengkap di modul. Nah, lalu kita lanjut ke karakteristik wilayah perairan. Nah, disebut karakteristik perairan berarti wilayah Indonesia memiliki perairan yang sangat luas, melebihi luas daratan, meliputi 2/3 dari luas negara Indonesia, yaitu 3.257.483 km persegi. Hal ini merupakan modal Indonesia menjadi poros maritim dunia. Ini kenapa Indonesia berani mengatakan poros maritim dunia? Karena wilayah Indonesia hampir 2/3-nya adalah perairan. Salah satunya adalah laut. Jadi daratan hanya sepertiganya. Sisanya adalah perairan. Di antaranya adalah sungai, danau atau waduk, rawa, dan perairan laut. Nah, ini yang disebut kita dengan sungai, ya. Kita kenal dengan, mungkin kemarin waktu di semester yang lalu kita sudah belajar apa itu sungai, danau, dan yang lainnya. Jadi sungai di Indonesia banyak, ya. Lalu danau, ya, ada danau buatan, ada danau alami, ya. Itu juga sebuah kekayaan atau karakteristik. Walaupun katakanlah itu danau buatan, tapi itu salah satu bentuk karakteristiknya. Tapi yang Bapak lebih tekankan lagi di sini ada laut. Karena hampir seluruh wilayah Indonesia tertutup laut, hanya sepertiganya. Nah, laut ini, ya, kalau dilihat dari jenisnya, yaitu memiliki laut sangat luas. Laut di Indonesia dapat dikategorikan sebagai berikut. Ada laut transgresi, ada laut ingresi, ada laut regresi. Nah, apa itu laut transgresi? Laut yang meluas terjadi karena adanya perubahan permukaan laut secara positif, secara meluas. Contohnya laut jenis ini adalah Laut Jawa, Laut Arafuru, dan Laut Utara. Ada laut ingresi, adalah laut yang terjadi karena adanya penurunan tanah, ya, di dasar laut. Yaitu ada laut regresi, adanya laut regresi atau menyempit. Penyempit ini terjadi karena adanya pengendapan oleh batuan, pasir, lumpur, dan lainnya. Itu dilihat dari kategorinya di Indonesia. Ada juga kita lihat dari berdasarkan kedalamannya. Terbagi menjadi 4 wilayah zona, yaitu zona litoral, zona neritik, zona batial, dan zona absial. Silakan untuk penjelasan lebih jelasnya lagi atau lebih gamblangnya lagi sambil dibaca modulnya. Oke, itu lihat dari kedalamannya, ya. Nah, ini berikutnya kita lihat dari jenis ininya, ya. Ada teluk, ya. Teluk adalah tubuh perairan yang menjorok ke daratan, dibatasi oleh daratan pada ketiga sisinya. Oleh karena letaknya sangat strategis, teluk banyak dimanfaatkan sebagai pelabuhan. Itu teluk, ya. Ada teluk, lalu ada selat. Nah, kalau selat itu merupakan sebuah laut sempit dan membawa arus utama serta memisahkan antara satu pulau dengan pulau yang lain. Itu selat seperti Selat Sunda, ya, dan yang lainnya. Ada samudra, ya, kita kenal ada Samudra Hindia, ada Samudra Pasifik. Itu adalah wilayah kita, ya, secara karakteristik baik dilihat dari daratan maupun dilihat dari perairannya. Mudah-mudahan dengan materi yang singkat ini, ya, bisa menambah wawasan kalian begitu luasnya wilayah kita,
begitu banyak yang harus kita kelola, terutama generasi muda, yaitu kalian. Inilah akan menjadi tanggung jawab kalian. Ada pepatah mengatakan begini, tak kenal maka tak sayang. Jadi kalau kalian tidak diperkenalkan dengan potensi yang ada di Indonesia sendiri, yang sangat banyak, bahkan founder atau petinggi kita ya, bangsa kita menginginkan Indonesia itu menjadi poros. Tahu poros ya? Poros itu bagian tengah ya, atau pusat ya, di pusat. Jadi semua yang disebut dengan maritim itu Indonesia jagonya. Itu harapannya. Dan itu bisa terwujud anak-anak kalian jika kalian menyayangi semua potensi yang ada di wilayah Indonesia, baik itu daratan maupun lautannya. Dan itu bisa kalian sayangi kalau kalian mengetahui, ya, kalau kalian memahami, kalau kalian menjaga. Nah, itulah fungsinya kita belajar geografi dalam artian mengenal, ya, mengenal sudut-sudut wilayah kita, mengenal daerah-daerah kita. Walaupun dalam hal ini masih membayang-bayangkan, kita belum pernah nyampe ke Karimun Jawa. Alhamdulillah bahwa waktu itu pernah main ke Karimun Jawa ya, luar biasa potensinya. Ya mudah-mudahan setelah kalian lulus dari SMA, kalian bisa menjelajahi wilayah Indonesia yang sangat luas. Itu aja, mudah-mudahan bisa menggugah kalian untuk terus belajar, dan belajar. Karena siapa lagi yang akan meneruskan menjaga wilayah kita selain dari kalian. Oke, itu aja mungkin ya yang bisa Bapak sampaikan. Yang jelas itu sedikit ya, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Jelasnya lagi, kalian sambil buka modul lalu mengulang kembali video Bapak. Kira-kira ada yang kurang jelas, misalnya tadi kan Bapak menjelaskan bahwa Juanda 1953, Bapak ralat menjadi 1957. Kalau ada yang kurang, misalnya ada yang Bapak salah ya, silakan kalian bisa memberikan komentar di bawah video Bapak ini ya. Nanti Bapak akan jelaskan di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa tonton sampai habis, jangan sampai tidak ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.